Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah di pagi hari, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Bir was-Silah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka sebagai adab para sahabat, walaupun terkadang sebagian para sahabat ditanya itu paham dan tahu jawabannya, tapi mereka orang yang beradab di hadapan Rasul. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, dzikraka atau dzikruka akhaka bima yaqra. Engkau menyebutkan saudaramu yang kalau saudaramu tahu pasti dia benci. Kila kemudian dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu jika yang kubicarakan itu ada pada saudaraku? Aku kan tidak ghibah, memang ada pada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau yang kau bicarakan itu ada, itulah ghibah. Dan kalau yang kau bicarakan tidak ada pada saudaramu, maka engkau sudah menambah dari ghibah menjadi dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan kalimat dzikraka akhaka bima yaqra, engkau menyebutkan saudaramu yang kalau dia tahu pasti dia tidak suka. Ini kalimat umum. Baik yang kita sebutkan itu sebuah keburukan atau yang kita sebutkan itu sebuah kebaikan, kalau saudaranya tidak berkenan dan tidak suka kalau dia disebut-sebut, maka itu dikategorikan ghibah. Jadi baik kita membicarakan keburukan dia, atau boleh jadi yang kita bicarakan itu kebaikannya, maka itu kalau didengar dia tidak suka karena ini bisa saja memancing ria, maka ini dianggap ghibah oleh para ulama. Jadi kalau yang baik saja yang kita bicarakan dianggap ghibah, macam mana yang tidak baik? Maka takutlah terhadap ghibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu hari Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, dan inilah hadis yang sangat mengkhawatirkan kepada setiap muslim yang mendengarnya, tentang bahaya ghibah. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadhil ummah? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut daripada umat ini? Kalau sekiranya saya buat permisalan sebelum kita baca hadis ini, kita memiliki uang miliaran di tabungan kita, bahkan boleh jadi triliunan. Kita punya uang sebanyak itu, miliaran atau mungkin triliunan. Tetapi kemudian setiap hari uang yang ada pada tabungan kita itu diambil orang lain sedikit demi sedikit. Terkadang dalam satu hari itu diambil bukan hanya satu kali,
bisa saja paginya diambil, siangnya diambil, sorenya diambil, malamnya diambil, dan itu setiap hari. Saya yakin sebanyak apapun uang di tabungan kita, lama-lama akan habis dan ludes. Ketika kita sangka bahwa tabungan kita banyak, ketika hendak diambil uangnya, ternyata tidak tersisa sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ternyata setelah kita ambil tabungan itu, yang ada bukannya kita mampu mengambil uang kita, malah yang datanglah tagihan orang lain. Maka dalam bahasa kita, ya, ini orang ini bangkrut. Gimana tidak bangkrut? Uangnya habis, tiba-tiba datang pula tagihan utang orang. Lah inilah yang hendak digambarkan Nabi SAW. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, seikhlas apapun, semencontoh apapun hadis Nabi SAW dalam beramal, tetap pahala itu akan habis dengan dosa riba. Perhatikan hadisnya, kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kalian siapa orang bangkrut daripada umat ini? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la matah. Rasul, ya orang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham dan tidak punya perabotan, tidak ada perlengkapan, tidak ada barang, tidak ada uang, tidak ada dirham, tidak ada dinar. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Ya, itu secara bahasa betul bangkrut, tetapi Rasul mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiha ma alayhi akhadha min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finnar, kata Rasul. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi SAW, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala yang lain. Kata para ulama, kalimat ini menunjukkan keikhlasan orang yang melakukannya dan menunjukkan ittiba'nya orang yang melakukannya. Artinya orang ini datang dengan amalan yang cukup syaratnya. Dan syarat diterima amal itu kan dua. Pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba. Pertama mencontoh Nabi, ikhlas karena Allah. Yang kedua mencontoh Nabi. Dan dua perkara ini tidak bisa dipisahkan dalam amal saleh. Kalau kita hanya ikhlas tidak mencontoh Nabi, bisa terjerumus kepada bid'ah. Kalau hanya ikhlas saja tidak mencontoh Nabi. Tapi kalau hanya sekedar mencontoh Nabi dan tidak ikhlas, akan terjerumus kepada kesyirikan. Makanya kalau kita ingin terhindar dari dua perkara yang membatalkan amal, pertama syirik, yang kedua bid'ah, maka harus menggabungkan dua syarat diterima amal ini. Pertama ikhlas, dan yang kedua mencontoh Nabi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Maksudnya ittiba kepada Rasul, dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya dengan Rabbnya dengan apapun. Maksudnya menanamkan keikhlasan. Artinya bahwa orang yang datang kepada Allah ini membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala yang lainnya, betul-betul mereka orangnya ikhlas dan orangnya ittiba. Masalahnya orang ini ada penyakit muamalah dengan manusia. Muamalah dengan Allah tidak ada masalah orang itu. Dia orang yang ikhlas dalam ibadah, dia orang yang ittiba. Tapi muamalah dengan manusia bermasalah. Kata Nabi SAW, tapi orang ini datang dengan membawa dosa, qad syatama hadza, pernah mencaci maki seseorang, wa qadhafa hadza, menuduh seseorang, wa akala mala hadza, memakan harta seseorang, wa safaka dama hadza, mengalirkan darah seseorang, wa daraba hadza, memukul seseorang. Lihat, salah satu dosanya adalah syatama dan qadhafa. Ini bagian daripada riba. Jadi
dia membawa dosa ghibah sebagiannya. Apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dia dengan orang-orang yang digibahi kelak pada hari kiamat akan dipertemukan. Kemudian dia akan membagi-bagi pahalanya dan dikatakan pahala ini untukmu, pahala ini untukmu. Kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, qabla an yuqdha, sebelum ada putusan ma'alihi, atas apa yang harus dipertanggungjawabkan dia di hadapan Allah, ukhidha min khotoyahum, tiba-tiba kemudian kesalahan-kesalahan orang-orang yang kita gibahi itu diambil oleh Allah. Faturihat alaihi, kemudian diberikan kepada orang yang menggibah, thumma turiha finnar, karena dia tidak memiliki stok pahala dan dia harus menanggung dosa orang, maka Allah Subhanahu wa taala lempar ia ke neraka. Itulah orang bangkrut. Subhanallah. Ya. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang kebaikan kita diambil, keburukan orang pula dibebankan kepada kita. Kalau dalam ilmu perniagaan itu modal sudah habis, hutang orang pula kita tanggung. Orang bangkrut. Dan sekarang ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu majlis di majlis-majlis kaum muslimin kecuali ada ghibah di situ. Tidak ada yang selamat dari ghibah. Tidak majlis ibu-ibu, kalau dulu kan didetik ibu-ibu, sekarang bapak-bapak juga kurang lebih saja. Persis kayak ibu-ibu. Hampir tidak ada tempat, tidak ada perkumpulan, tidak ada obrolan, tidak ada omongan, tidak ada majlis kecuali ada ghibah di situ. Tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam. Makanya saya tadi contohkan, kalau seandainya kita punya uang miliaran di tabungan kita, tapi kemudian uang itu diambil orang setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, lama-lama habis pahala itu. Apa nama uang kita di tabungan itu pasti habis, dikuras oleh orang-orang yang kita ghibahi. Ketika kita merasa uang kita sudah banyak, ketika kita hendak diambil, rupanya tidak ada. Itulah ghibah, kata Nabi SAW. Ini baru di dunia menghabiskan pahala, bagaimana pula di akhirat? Na'udzubillah. Satu hari ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke langit, diperlihatkan satu azab kubur. Apa azab kubur yang diperlihatkan kepada Rasul? Lamma araja bi rabbi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dimi'rajkan Allah, kata Rasul, tiba-tiba aku diperlihatkan sebuah kaum yang ada pada tangan-tangan mereka itu kuku-kuku dari tembaga, dan kuku-kuku yang ada di tangan mereka, mereka gunakan untuk mencakar wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri sampai robek. Kata Nabi SAW, ma haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka kemudian Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka lah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka merobek-robek kehormatan mereka. Itulah ghibah. Lihat bagaimana hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Tentu hukuman di akhirat jauh lebih besar dibandingkan hukuman di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kalau kita bentangkan soal ghibah kemana-mana, karena memang ini sudah menjadi kebiasaan kita masalahnya. Dan anehnya, ghibah ini kan dosa besar. Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair tentang dosa ghibah, artinya memasukkan dosa ghibah ini adalah dosa besar. Tapi anehnya manusia, ketika memandang dosa-dosa besar yang lainnya, mereka menganggap itu sebuah hal yang mungkar, yang menjijikan. Seperti umpamanya kita punya tetangga, dia seorang pembunuh dan sangat sadis membunuhnya, mungkin dengan cara mutilasi dan begitu seterusnya. Kita katakan orang ini jahat sekali, orang ini sadis sekali. Tapi kalau kita melihat tetangga kita sedang menggibah, kita biasa-biasa saja, padahal sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar antara membunuh dan gibah itu. Inilah kadang-kadang kita tidak bisa mana dosa besar, mana dosa yang tidak besar, karena kita sudah menjadi rutinitas gibah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa sih obatnya ghibah ini? Supaya kita ini minimalnya kalau tidak bisa lisan kita untuk tidak menggibah, kurangilah ghibah itu. Dan bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat
fatwa-fatwa ataupun sejarah-sejarah salaf ketika mereka memberikan nasihat kepada kita bagaimana caranya kita berhenti dari ghibah. Ada seorang laki-laki datang kepada Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan rahimahullahu ta'ala. Kemudian dikatakan kepada Abdul Malik Ibn Marwan ini, dia mengatakan, wahai Khalifah, ada seseorang yang mereka mencaci maki dirimu, menggibah dirimu, mungkin bahasa kita. Tapi ada sebagian orang juga mereka memuji-muji berlebihan kepadamu. Maka kemudian dia mengatakan, dengarkan, aku tidak suka dipuji, dan aku biarkan orang-orang yang mencelaku, dan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma gfirli waliman igtabtu bi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa orang yang menggibah. Lihat bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita supaya kita terlepas dari dosa ghibah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni orang yang menggibah. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati orang yang menggibah. Ya Allah, berkahi aku dan berkahi orang yang menggibah. Ya Allah, berikan rizki kepadaku dan berikan rizki kepada orang yang telah aku gibahi. Jadi kita berdoa kepada orang-orang yang pernah kita gibahi. Jadi saya ulang, ya Allah, Allahumma gfirli waliman ightabtu. Ya Allah, ampuni aku dan dosa orang yang kugibahi. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati orang yang kugibahi. Ya Allah, berkahi aku dan berkahi orang yang kugibahi. Ya Allah, berikan rizki kepadaku dan rizki kepada orang yang pernah kugibahi, dan begitu seterusnya. Doakan kebaikan kepada mereka. Karena terkadang ikhwan, ada seseorang yang sudah tahu ghibah itu dosa, ketika hendak minta maaf dia malu, karena takut kalau seandainya tidak semua orang yang kita datang baik-baik memberitahu itu dia mau menerima kan. Banyak orang yang tidak menerima. Oh, rupanya kamu pula yang menggibahi saya, yang memfitnah saya, dan begitu seterusnya. Kadang ada orang-orang malu, padahal itu sebenarnya minta maaf yang paling baik adalah datang kepada orang yang kita gibahi. Sebenarnya itu minta maaf paling baik. Karena itu berdasarkan hadis Nabi SAW, "Falyatahallal," hendaklah kita minta kehalalannya sebelum nanti ada penghalalan di hadapan pengadilan Allah. Tapi kalau memang kita ini merasa malu, merasa takut dan begitu seterusnya, maka kata para ulama, berdoalah dengan doa seperti itu. Minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang yang kita gibahi. Minta rahmat, kasih sayang Allah kepada kita, dan rahmati juga orang-orang yang kita gibahi. Minta rizki, minta berkah, supaya satu, dosa-dosa kita juga diampuni, dan kita juga bisa berhenti dari ghibah. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, biasakan berdoa dengan doa kafaratul majlis. Maka namanya kafarah. Kafarah itu artinya penggugur dosa. Majlis itu ya di sebuah majlis. Jadi kalau seandainya kita ini ngobrol, kumpul-kumpul di satu majlis, di satu perkumpulan, maka biasakan kalau kita ini sudah berkumpul 3 orang, 4 orang, 5 orang, apalagi lebih daripada itu, maka biasakan dalam setiap penutup majlis itu baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini penting. Karena yang namanya orang ngobrol, yang namanya orang bermajlis itu kan tidak sadar, kadang-kadang ada ghibahnya di situ, ada menghinanya di situ, ada mencacinya di situ, ada tersinggungnya di situ, dan begitu seterusnya. Maka doa kafaratul majlis ini penting, jangan sampai ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, cari teman yang baik. Karena biasanya kalau orang berkawan dengan tukang gibah, maka kita akan menggibah. Tapi kalau kawan kita baik, tidak suka menggibah, kita pun tidak akan menggibah orang. Karena gibah ini terkadang pancingan kawan masalahnya. Maka cari kawan yang baik. Kemudian juga al-qana'atu waridha bima qasamallah. Cobalah menjadi orang yang qana'ah dan menjadi orang yang ridha dengan pemberian Allah. Karena kenapa terjadi ghibah? Kenapa orang itu sampai menggibah kita? Karena salah satu penyebab orang menggibah kita itu karena dia tidak memiliki apa yang kita miliki.
Kalau dia memiliki apa yang kita miliki, tidak mungkin dia menggibah kita. Kalau salah satu alasan kenapa orang itu menggibah kita, sekali lagi, karena terkadang dia tidak memiliki apa yang kita miliki dari nikmat dan rizki Allah, sehingga dia menggibah kita. Coba kalau masing-masing orang itu qanaah menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia gibah. Kemudian juga al-insyighalu bi uyubika an uyubil akharin. Dalam setiap diri kita ini ada aib. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, apabila kita memandang aib orang lain, maka katakan kepada mata bahwa dalam diri kita juga ada aib yang dibicarakan orang. Jadi kalau kita memandang aib orang lain itu, di sana ada mata-mata yang juga melihat aib kita. Jangan kira ketika kita menggibah orang, Allah tidak mengirim orang yang menggibah kita. Tidak, al-jaza min jinsil amal. Namanya balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kalau kita menggibah orang, Allah kirim orang yang akan menggibah kita, bahkan lebih buruk daripada kita menggibah orang. Karena memang seperti itu. Allah tidak mungkin membiarkan sebuah kezaliman, karena Allah tidak suka dengan kezaliman. Kemudian juga al-insyighalu bi dzikrillahi wa qiraatil Quran. Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Ingat dampak daripada ghibah itu sendiri. Bahwa ghibah ini sangat membahayakan, tidak di dunia, tidak di akhirat, bisa menggugurkan semua kebaikan kita. Tapi yang jelas bahwa jangan lupa dua doa tadi. Pertama, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa-dosa kita diampuni dan dosa-dosa orang yang kita gibahi. Dan kita meminta rahmatnya, kita minta berkahnya, kita minta rizkinya untuk kita dan orang yang kita gibahi. Syukur-syukur kalau kita mampu datang ke tempat ghibah kita, menjelaskan kebaikan dia yang tadinya kita memburu-burukan, sekarang robah, kita puji mereka. Dan yang kedua, doa kafaratul majlis. Ini yang kita tekankan, dua-dua ini dibaca, karena hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa meninggalkan perbuatan dosa besar yang namanya ghibah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.